kita sedang OTW. Ke tahapan mana Bu? Di tahapan 1 ya. Kalau tahapan 1 ini kita banyaknya sikit ilmu sombong. Paham nggak maksud saya Bu? Aku loh lebih tahu dari dia. Nah itu. Jadi orang yang nuntut ilmu kalau dia setengah-setengah, ya merasa dia hebat, itu berarti baru tahapan berapa Bu? Pertama. Insya Allah teman-teman di Fatimah ini udah naik ke tahapan kedua dan nanti akan menjadi ke tahapan ketiga insya Allah. Jadi semakin berilmu kita tuh semakin tawadu dan semakin merasa tidak memiliki apa-apa. Ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa ya Bu ya. Kita bisa duduk seperti ini karena saya sering sampaikan majelis ilmu, majelis zikir ini adalah majelis yang tidak disukai oleh syaitan. Betul Bu? Perginya perjuangan. Alhamdulillah ya. Kalau kita pergi nongki itu cepat tuh Bu. Ya nanti nongki ya jam 3, oke. Syaitan suka. Iya nih. Tapi kalau pergi pengajian, besok kita pengajian Fatimah jam 10:30. Itu Syaitan udah mulai berkata-kata. Pergi apa enggak ya? Pergi apa enggak ya? Berbanyak-banyak alasan yang disuruh syaitan kepada kita supaya kita tidak hadir ke majelis ilmu ini. Tapi alhamdulillah Ibu pada hari ini berarti orang-orang yang lulus untuk melawan hawa nafsu sehingga pagi ini sampai di rumah Bu Wan ini. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita ikhlaskan ya kita ya Bunda ya. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratin mustaqim. Baik, benar-benar dicinta Allah, supaya tidak memperpanjang mukadimah, saya akan menyambung kembali materi kita yang lalu. Sayang sekali karena masih sedikit, tapi Ibu semangat kemarin, makanya saya tertarik untuk menyambungnya kembali. Gitu ya. Apa judulnya Bu? Ada beberapa amalan ringan yang timbangannya berat di sisi Allah. Yang pertama apa kemarin Bu saya bilang? Memperbanyak kalimat tahlil di dalam kehidupan. Apa saya bilang kemarin, satu tahlil yang Ibu baca plus sama 99 dosa kita diampunkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Baik, insyaallah udah diperbanyak ini Bu. Alhamdulillah. Satu tahlil menghapuskan 99 dosa. Tapi apa kita bilang kemarin? Tapi jangan pula Ibu melakukan dosa siang ini tahlil malam apa kata Ibu? Alhamdulillah lah selesai pula dosa hari kok. Anda bisa ya Bunda ya? Yang kedua apa kemarin Bunda? Mendoakan orang tua yang Masya Allah, mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apa hadisnya Bu? Ada mayat di alam kubur setiap hari derajatnya diangkat oleh Allah, sehingga si mayat ini bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau mengangkat derajatku setiap hari? Apa kata Allah kepada hambanya ini? Karena anakmu di dunia memohonkan ampunanmu kepada aku. Subhanallah. Jadi kita ini sekarang semakin banyak kita mendoakan orang tua kita, sekarang lagi menunggu di alam kubur. Sekarang kan sedang di alam kubur Ibu, orang tua kita sedang transit. Ya, kapan nanti kita ketemunya nanti di padang mahsyar. Sekarang lagi transit Ibu, kita pun meninggal nanti masih transit di alam kubur namanya. Di alam barzah. Kemudian ini Bu ya, ini yang kedua, saya tidak mau panjang, kita udah kupas habis kemarin ini. Ya semoga kita termasuk anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga Bu, mengunjungi saudara yang subhanallah, mengunjungi saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Kita udah catatkan kemarin kan bagaimana adabnya. Ya, konfirmasi, salam, buka majelis seperti majelis ilmu seperti ini, doa, minta doa dari dia. Oke, sampai situ kemarin Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti yang kelima lagi? Keempat. Saya yang salah berarti. Yang keempat, ibu-ibu yang dicinta Allah, apalagi kategori amalan ringan timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah
meringankan beban hutang terhadap orang yang berhutang kepada kita. Saya mohon maaf ya, karena dia masuk poin, kita sebutkan lagi nih. Apa maksudnya di sini, Zah? Meringankan pembayaran hutang terhadap orang yang berhutang kepada kita. Tapi syaratnya di dalam hadis ini memang karena dia tak sanggup bayar hutang. Kita kasih penangguhan, maka di dalam hadis ini dikatakan ibu akan diberi 2 pahala oleh Allah. Berapa pahalanya, Bu? 2 pahala sodakoh. Hadisnya sahih. Kalau kita bersodakoh hari ini, Bu, dapat pahalanya 1 sodakoh. Tapi apabila kita meringankan beban hutang saudara kita yang dia belum sanggup membayarnya, kita dikasih pahala oleh Allah 2 sodakoh. Makanya amalannya ringan, timbangannya berat. Jadi saya mengajak ibu pada hari ini, kalau ada kawan-kawan ibu yang belum bisa membayar hutang kepada ibu, ikhlaskan saja. Masya Allah. Kalau Bu Mega ikhlas, Bu Mega, sampai dia belum bisa membayarnya, kali aja 2 kali sodakoh. Tapi Tapi dia mampu. Tapi dia mampu saja, tapi dia nggak mau bayar. Kayak mana? ya, Kalau 50 ikhlaskan saja. Ya. 200-an juta enggak lah. hadis ini, Bu, bukan mengikhlaskan. Subhanallah, paham ya di sini. Hadis ini, Bu, ya, bukan mengikhlaskan, memberi penangguhan saja. Itu dapat 2 kali sodakoh loh, Bu. Nah, saya utang sama Bu Nika nih. Itu per hari atau gimana? Hitungnya tuh sampai rentannya lagi, Bu Ica. Saya utang sama Bu Ica nih 2 juta. Contoh ya, Bu ya. Bu Ica insya Allah saya bayar nanti tanggal 20 bulan 1 ya, Bu Ica ya. Iya, Ustazah. Ternyata 20 nanti bulan 1 ini saya nggak bisa bayar, Bu Ica. Saya datangi beliau. Ini adab. Iko indah punya utang lari ya, Bu. Astagfirullah. Bentar dulu, Bu Ica ya. Saya datangi Bu Ica. Apa kata Bu Ica? Ya sudah, Bu Ica, saya mohon maaf Bu Ica, belum berkesempatan, belum ada uang untuk membayar utang Bu Ica. Boleh saya minta penangguhan, Bu? Sampai kapan, Ustazah? Insya Allah tanggal 30 bulan 1. Jadi dihitunglah dari Bu Ica memberikan rentan tadi itu, ikhlas, lapang hati, itulah yang dikira 2 kali sodako. Banyak pahala ya, Bu Mega ya. Hitung ya. Nggak bisa lagi saya tanggal 30 saya datang lagi ke Bu Ica minta penangguhan lagi. Selama penangguhan itu Bu Ica ikhlas, gak apa-apa Ustazah, semoga Allah meringankan Ustazah dalam membayar hutang. Itulah yang dikatakan dapat 2 kali sedekah. Kalau nggak ada penangguhannya, maksudnya tuh kita minta pun dia diam aja kayak nggak ada itu. Dibaca WA tapi nggak dibalas. Iya, Iya. tuh. Nah itu gimana itu? Kalau ibu ikhlas, Nggak ikhlas dong. oh ini gini, kalau ikhlas ya Allah, saya tunggu ya Allah sampai kapan kawan saya ini membayar hutang kepada saya. Kalau ibu ikhlas, iya sambil berdoa sambil ikhlas dipenangguhkan, itu yang mendapatkan 2 kali sodako. Tapi kalau ibu marah-marah, ya kemudian mengutuknya tidak ikhlas, ibu nggak dapat 2 kali sodako. Kalau kayak gini, Zah, Karena hadisnya begitu. Dia minta gelombang pertama sudah ikhlas Ustazah. Gelombang kedua nggak mau dia bayar. ya kalau pakai Ya. kata-kata ada kata-kata selanjutnya, dia kan biasa tanggal 5, Zah. Jadi Kak, nggak bisa Banyak deh, curhat mungkin dong. tanggal 10. Jadi 5 ke 10 itulah dinilai 2 sodakoh tuh. saya bilang ini, ya udah deh, gimana lagi mau dibunuh pun nggak ada uang ya nggak bisa kan, ya udah kakak tunggu aja yang baik gitu, nggak apa-apa Zah. Kata-katanya yang pertama itu dia enak. Ya, ya, insya Allah saya tunggu kakak tunggu ya dek sampai tanggal 10. Antara kita mengikhlaskan 5 ke 10 itu yang dapat 2 sedekah dalam hadisnya. Cuman gini pula Ustazah, menjelang tanggal 10 dia pergi shopping, utangnya dibayar dia nggak baca. Itu masalahnya Ustazah. Ya, Banyak korban di sini bukan korban. ya sabar ya. Karena ibu banyak korban makanya saya angkat tema ini. Biar ibu jadinya lapang, jadinya agak ikhlas, jangan dapat dosa, biar ibu dapat pahala 2 kali sodako gitu ya. Insya Allah ya Bu ya. Tetap semangat ya Bunda ya. Alhamdulillah. Semangat. Kenapa Bu Liza? Iya. Sudah duit kita nggak dibayar, Allah. kita dapat dosa pula dikalikan Ya. Ustazah. Baik ya. Kalau banyak kayak mana kamu ikhlas? Ya Bunda. Saya cukup Bu masalah utang nih. Kita tutup ya.
Kita tutup, coba saya mengajak ibu lebih ikhlas. Dua pahala tadi kita bacakan hadisnya, Bu. Barang siapa yang memberikan kelapangan bagi orang yang berhutang, dia akan mendapatkan pahala sodakoh sebanyak 2 kali lipat. Hadis riwayat Tabrani. Ini penangguhan tadi tuh Bu Fer. Barang siapa yang memberikan kelapangan bagi yang berhutang, dia akan mendapatkan pahala sodakoh 2 kali lipat. Baik. Insya Allah ya Bunda ya, sama-sama kita berjuang meminta hak kita. Berhutanglah kita untuk kebutuhan primer. Hukumnya mubah, tapi kalau sudah berhutang dalam kebutuhan tertiar itu makruh hukumnya. Ya, paham ya Bu ya? Selanjutnya yang kelima. Kelima lagi Bu. Apa dia amalan ringan dan timbangannya berat? Mendoakan saudara kita yang menzolimi kita. Berat Bu Mega. Mendoakan kebaikan terhadap orang yang menzolimi kita. Bisa Bu? Sedikit-sedikit bisa. Sedikit-sedikit bisa. Apa pahalanya Bu Mega? Apabila ibu mendoakan dia dengan doa kebaikan, maka doa itu buat ibu. Nah itu dia Bunda. Makanya amalan ringan kan? Mendoakan dia berapa menit sih? Berapa menit Bu? 2 menit kan? Sampai 2 menit Ibu? Nah saya tersinggung sama Bu Wan. Ya Allah, lancarkan rezeki Bu Wan itu ya Allah. Ya tolong jaga lisannya ya Allah. Nah sampai 2 menit dok. Apa yang kita ucapkan itu, apa kata malaikat? Walaka bimislim. Maka doa itu juga balik kepada kita. Kita kan lagi bahas amalan ringan. Cuman mulut kita berat gitu. Waktunya cuma 2 menit loh. Cuman memulainya itu berat sekali. Jadi mendoakan kebaikan terhadap orang yang menzalimi kita. Kenapa? Karena Allah mengajak kita tidak akan bisa kezaliman itu dibalas dengan kezaliman. Betul Bu? Ketemu gak dia? Ibu kalau disakiti orang balik menyakiti, ketemu Bu? Gak ketemu dia Bu Mega. Yang terjadi pasti berantem. Dan ibu yakin ya di dalam Al-Quran, silahkan buka ya Bu ya, surat Fusilat ya. Fusilat atau Asyura. Saya buka dulu. Fusilat, coba buka Fusilat Bu Fer 40. Kalau nggak Fusilat Asyura nanti terbalik takutnya. Saya terangkan ya. 40 udah silat surat. Asyura itu surat ke-42 Bu. Asyura jangan Fusilat. Fusilat 41 ya. Asyura 42. 42. Oke, Fusilat 41, Asyura 42 benar. Nah, Ibu buka ayat tadi saya bilang suruh buka 4 Fusilat tadi saya suruh buka ya. Pertama usilat. Asyura dulu Bu, Asyura dulu biar nyambung ya. Asyura itu surat sebelumnya Bu dia. 42. 42 setelahnya. Ayat 40. Duh, buka. Kita terangkan ini. Coba baca artinya Bunda. Keren kan? Apa artinya? Buka. Buka. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Jelas nggak ayat Allah nih Bu? Ya luar biasa ini, menjadi penyemangat kita hari ini. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Ibu kalau dizolimi orang nggak usah balik menzolimi, tenang aja dia pasti dizolimi. Bu Mega disakitin misalnya nih oleh Bu Yeni, ibu pasti juga nanti Bu Yeni pasti juga disakitin karena dia menyakiti Bu Mega, tapi sayangnya nggak instan. Ibu kan maunya instan. Rikonya menyakiti hati awak, sorenya digituan loh kan gitu kita maunya. Tapi ini rahasia Allah. Boleh nggak kalau saya sampaikan ini adalah karma. Karma bagi orang yang tidak bertaubat. Karma bagi orang yang tidak meminta maaf. Jadi di dalam fikih itu karma itu ada bagi orang yang nggak bertaubat, bagi orang yang nggak minta maaf. Maka kejahatan itu akan balik ke dalam diri dia. Ibu gunjingin orang sekarang, ibu pasti digunjingin orang Bu. Ibu menzolimi hak orang, ibu pasti bisa dizolimi. Kalau ibu nggak taubat gitu. Karena udah janji Allah kejahatan itu ya
pasti dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Tapi Allah ngajak apa kita dalam ayat ini, Bu? Apa kata Allah habis itu? Maafkan dia. Lebih baik kan? Dan Maafkan dan berbuat baik. dua nih Bu Fer, Allah suruh berbuat baik. Yang pertama memaafkannya, yang kedua berbuat baik kepadanya. Balasannya dari siapa? Dari Allah. Dari Allah, bukan dari kita, bukan dari dia. Berat memang, cuman Allah kunci di situ. Yang pertama maafkan dia. Ibu dizolimi orang, Bu Mega dizolimi Bu Yeni. Pertama maafkan dia. Gimana caranya sah? Akadkan itu kepada Allah. Aku memaafkan dia ya Allah. Karena kadang-kadang Bu Yeni ini nyinggung Bu Mega ini nggak sadar. Kan banyaknya kita kayak gitu kan? Dizolimi, Bu Mega terasa dizolimi oleh Bu Yeni nggak merasa menzolimi Bu Mega. Akhirnya diikhlaskan. Aku maafkan dia ya Allah. Dia tuh hilaf tadi tuh. Hilaf dia. Nah, kemudian nanti sore Bu Mega ngasih jamu dia sama Bu Yeni. Masya Allah contohnya nih. Beliau kasih kebaikan, memaafkan, kemudian kebaikan dikasih jamu. Pasti Bu Yeni ini nggak mau terima kasih sama Bu Mega. Ngapa? Kenapa Bu Yeni nggak terima kasih? Orang lagi sakit hati misalnya, orang lagi bertengkar, dibuangnya pun jamu Bu Mega pun di depan Bu Mega. Apa kata Allah? Jazaa'u minallah. Balasannya dari siapa? Dari Allah. Ngomongnya mudah nih, prakteknya susah nih Bu. Request boleh nggak minta? Bawang putih aja. Maksudnya? Alhamdulillah. Iya, di belakang kan. Meskipun Bu Meg di hati Bu Yeni ini luar biasa. Pasti ada terbesit baik ya Kak Mega tuh ngasih aku jamu, padahal aku jahat sama dia. Meskipun dia tidak mengucapkan dia. Makanya kata Ibnu Katsir apa? Berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Niscaya satu saat nanti kebaikan yang engkau lakukan kepada dia akan membuat dia condong kepadamu, akan membuat dia cinta kepadamu, dan akhirnya nanti dia akan menjadi teman setiamu. Percayalah Bu. Kalau kita melakukan kebaikan, berat ini ya, berat ya Bu Wan ya. Cuman kalau kita nggak coba, hati ibu sakit terus. Kalau ibu coba ini, insya Allah hati ibu lembut nanti. Insya Allah akhirnya ikhlas, akhirnya menerima. Ya udahlah, mau gimana lagi, memang dia seperti itu. Kalau kita melakukan apa yang dia lakukan, berarti kita sama dia Bu. Sementara kita orang yang berilmu. Itu yang harus kita coba. Tapi tetap Allah kunci, hati-hati. Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tetap Allah katakan, aku tak suka dengan orang-orang yang zalim. Ini ya, benar cinta Allah. Nyambung lagi nih Bu, dalam surat 41-nya. Fusilat 34 dan 35. Dari Ibu semangat ya. Fusilat itu surat 41 Bu dia. Ayat 34 dan 35. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Betul Bunda? Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada perasaan permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat jahat sama kita, permusuhan yang terjadi antara kita dan dia tadi, insya Allah nanti dia akan menjadi teman setia kita. Dikunci oleh Allah ayat setelahnya. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Sering nggak Ibu merasakan hal ini di dalam kehidupan kita? Udahlah sabar aja lah. Akhirnya nanti dia jadi baik dengan kita, sehingga Ibu berkata, inilah buah kesabaranku selama ini. Iya. Memang itu kata Allah. Kalau kita sabar. Jadi dia amalan ringan, timbangannya berat. Doakan dia dengan doa yang baik, insya Allah doa itu akan balik kepada kita. Bisa dipahami Ibu yang nomor 5 ini Bunda? Ada pertanyaan nomor 5 nih? Insya Allah kita manusia biasa. Tanamkan ke dalam diri kita bahwasanya kita pernah menzolimi orang lain dan kita juga pernah dizolimi.
Yang nggak enak tuh ibu selalu bilang, aku ini dizolimi terus, padahal aku nggak pernah menzolimi. Kita ini manusia biasa, pasti kita pernah menzolimi dan kita juga dizolimi. Sama berjuang nomor 5 ini ya bunda ya. Insya Allah kita doakan lambat-lambat nanti dia jadi teman yang baik. Saya sudah sampaikan ibu usia kita ini sudah usia 40 tahun ke atas. Jangan sampai kita punya musuh, jangan sampai kita punya orang yang gak kita tegur karena usia kita sudah mendekat dengan usia kematian. Itu tadi ya, benar-benar dicinta Allah. Kenapa? Mami mau nanya, Mama Mega? Japri. Kalau tadi Ustazah ya di Fusilat 3435 Ya. Bahwa kalau kita berusaha baik dia akan menjadi teman baik lagi. Tapi dalam kenyataannya Ustazah kayak susah Zah. Kita memang udah baik gitu, tetap negur, tetap apa, tapi untuk seperti semula lagi kayaknya susah Zah. Biasanya gitu Zah. Memang kita berusaha sadar umur, sadar dosa, tetapi ya gitu dalam kenyataan Bu Fer, itu akan berkali-kali, nggak cukup sekali Bu. Misalnya ibu punya kelas dengan saya gitu kan, ketemu saya tuh nggak enak gitu kan, udah ada perasaan kayak gitu kan, ada gap di akhirnya kan, nggak enak. Bu Vera ketemu saya udah nggak enak gitu. Ibu lagi dekatkan lagi, berkali-kali, akhirnya insya Allah dia akan bisa menjadi teman setia kita. Cuma nggak bisa sekali memang. Nggak bisa sekali Bu Fer. Doakan dia. Ibu kan banyaknya begini, udahlah cukup sekali nih aku diginikan dia lagi, tak kenal aku lagi dengan dia. Kita gitu banyaknya. Betul itu. Betul ya sama dia ya. Aku rasa udah. Udahlah aku cukup sekali ini aja, habis itu aku nggak mau lagi dah. Aku udah tahu udah ada kapok aku udah. Gitu. Itu yang sering kita tumbuhkan Bu Fer. Kalau sekali Ustazah ini udah berkali-kali gimana Zah? Curhat aja. Kita akan buah kesabaran tadi insya Allah ya. Itu ya Bu ya. Lanjut ya Bu. Ini yang kelima. 6. Yang keenam lagi kan? Ya. Yang keenam Bunda, apalagi dia amalan ringan yang timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka mengantarkan jenazah dan orang yang suka melayat ketika saudaranya meninggal dunia. Pernah dengar nggak hadisnya? Berapa pahalanya Bu? 70. Kalau yang sakit 70 Bu Ica. Kalau ini melayat yang meninggal, ada keluarga kita yang meninggal. Subhanallah kan? Ada doa saya kasih hadiah yang bisa ya. 2 qirat. Pernah dengar nggak hadisnya? Barang siapa yang seseorang itu pergi melayat ke rumah saudaranya, misalnya mamaknya ada yang meninggal, kita di sana Bu ikut menyaksikan jenazah itu, kemudian menyaksikan atau melihat mandinya, mengafaninya, sholatnya, sampai dia mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir, dia akan mendapatkan pahala namanya 2 qirat. 2 qirat itu apa? Lebih besar daripada gunung Uhud. Nah, tapi di dalam hadis ini dikatakan, ya ibu-ibu yang dicinta Allah, ya. Di dalam hadis Tirmizi, fil qabri faqiratani. Ya. Man shalla ala janazah, barang siapa yang mensolatkan jenazah, falahu qirat. Baginya 1 qirat. Kalau sholat doang 1 qirat. Oke. Ya, wa man ittaba'aha, barang siapa yang mengikutinya hatta tudi'u fil qabr, sampai dia dimasukkan ke dalam kubur, faqiratani, maka dia dapat 2 qirat. Qala faqultu ya Abu Hurairah wa mal qirat? Qala mislu Uhud. Ya, apa 2 qirat itu? Dia lebih besar daripada gunung Uhud. Nah, insya Allah ya Bu, ini ringan. Cuman kita kadang-kadang malas. Itu banyak pahalanya ya. Banyak tuh Bu. Itu Mbak Kak Mega suruh Mas jadi Pak RT. Meskipun kita nggak pemuka masyarakat Bu Meg, kalau tetangga kita ditimpa musibah ya tuh kan Bu, nah itu minimal orang-orang terdekat kita, tadi karib kerabat kita, tetangga kita. Tapi Ustazah Mega nanya nih. Ya. Mega ini pemalu Ustazah.
Jadi Ya. saja kan agak jauh nih RT kami tapi jauh. Mega tetangga Mega nggak ada, kiri kanan Mega tuh Membaca agama nggak ada Jadi gitu. Mega kadang nggak ada teman. Cuman Mega nggak pergi saja, cuman ya kan Mega tetap nitip gitu loh saja. Gitu aja Mega. Cuma malah Mega suruh sama Mega pergi Oke. sama anak Mega. Kalau ibu nitip dapat pahala sedekah doang, 2 kilo ibu nggak dapat. Ya, Bu Meg, di dalam fikih tetangga itu berapa rumah sih dari kita, Bu? 40 depan loh, 40 belakang, 40 kanan, dan 40 kiri. Nah, satu RT itu masih tetangga kita. Maka saya lebih setuju meskipun kita tak dikenal, kalau saya gitu ada orang meninggal, mampir sebentar lah. Meskipun dia tidak mengenal kita, Mega malu di gue lebih enak. pakai masker. Kalau ada pakai apa? Kupluk. Minimalnya apa, Mami? Mengingat kita dengan kematian. Apalagi sholat, Bu. Sholat ini Masya Allah ya. Apabila ada yang menyolatkan kita arba'in, 40 orang, maka yadkhulul jannah. Pernah dengar hadisnya ya? Dia masuk surga. Itu sayang sekali saya ingatkan kepada kita karib kerabat. Kalau ada yang meninggal itu disibukkan nangis sehingga tak sempat menyolatkannya. Sayang sekali. Makanya sholat jenazah itu gimana, Bu? Ya, nggak perlu penuh kan? Yang penting banyak ke belakang gitu. Itu ya. Kita dapat 2 kirot nih. Apalagi kalau kita bertakziah dari awal, bacakan dia Al-Quran, doakan dia, lihat dia, kemudian ikut sholatkan, antarkan ke tempat peristirahatan terakhir, maka kita akan mendapatkan pahala 2 kirot. Bisa dipahami ya Bunda ya? Ringan kan? Ya, Masya Allah. Selanjutnya ibu-ibu yang dicinta Allah yang ke 7, 8 bukan? 8. Yang ke 8, biar ibu, saya pilih-pilih aja Zah mana yang paling ringan gitu. Ya silahkan aja yang ini kan biar kita amalan ringan tapi pahalanya besar. Yang ke 8 ibu-ibu yang dicinta Allah, siapa dia orang-orang yang amalannya ringan dan timbangannya berat adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Dia ringan tapi pahalanya besar. Berapa, Bu? 1 huruf berapa pahalanya? 10 kan, Bu Rina? Ya 10 kebaikan. Jadi kita nih di usia-usia sudah tua nih, Bu, bagusnya tuh cari amal ringan tapi timbangannya berat. Al-Quran tuh bayangan ya, 1 huruf yang ibu bacakan 10 kebaikannya. Jangan pernah malu. Tadi pun kita didengarkan kawan-kawan kita disalah-salahkannya di kita, nggak apa-apa. Semakin ibu ulang semakin tambah pahalanya. Mai yasa man, mai kata kita kan. 3 kali kita ulang, Bu, 30 kebaikan. Jadi yang nggak ulang-ulang tuh Maksudnya tuh Mami, kalau nggak ulang-ulang tuh pahalanya lebih besar juga. Lancar dia kan bacaannya. Oh jadi Bu Mega bilang gini, bagus salah aja lah gitu ya. Kalau salah berapa pahalanya tuh gitu. Ya Bu. Silahkan ahlan wa sahlan. Jadi nggak boleh itu ya Bunda ya, nggak boleh malas dengan Quran ini, karena kita akan diangkat kematian kita ketika kita meninggal dunia ke lauhul mahfuz itu sesuai dengan Al-Quran kita. Jadi jangan itu ya, jangan kecut. Usul luar biasa nih di majelis Fatimah nih. Sebelum mulai Bu Wan biasakan baca Quran meskipun 1 ayat. Nggak apa-apa, nggak usah malu daripada kita malu di akhirat. Nggak ada kawan-kawan ngasih ngecap itu nggak lancar baca Quran ya tua. Enggak, kita di bermajelis ini supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Nggak apa-apa Ibu, terbata-bata aja dapat kebaikan, apalagi lancar. Semangat ya. Insya Allah. Mega baca Quran terus. Ragu aja ya. Tadi Mami nggak baca ya? Baca. Oh baca. Oh dengar nggak tadi? Tadi pakai ini kayak malu.
Besok salahkan Mega biar banyak pahala. Iya, itu Karena yang cepat datangnya biar panjang ya. ya 10 kebaikan dia. Kita kan mau cari yang ringan nih. Ya, pahalanya besar. Ya Bu ya. Insya Allah tidak pernah bosan untuk berinteraksi dengan Quran sampai akhir hayat kita. Sampai kapan? Sampai kapanpun insya Allah. Ini Al-Quran nggak saya perpanjang ya. Karena Ibu udah tahu kan, tinggal praktekkan dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Cuman Ibu harus kuat. Saya menyarankan Ibu, kita berinteraksi dengan Al-Quran tuh nggak bisa sekali seminggu. Berkali-kali. Tadi kan ruhnya dapat kan? Kita baca satu ayat, kawan kita, Bu Teti baca, semuanya Bu Amah baca. Akhirnya kita tuh punya ruh gitu. Indah sekali ya kalau halaqah Quran seperti ini. Memang kita harus mengkhususkan waktu. Harus punya target dengan Al-Quran ini. Ibu khotamnya sekali berapa? Setahun. Oke, sekali setahun. Nggak masalah dibandingkan nggak pernah khotam seumur hidup. Kapan terakhir khotam Bu? Kemarin waktu MDA di arak-arak Bu. Pakai telur, pakai apa namanya tuh, pakai nasi kunyit dulu ya. Kata mikro tuh. Kata Iqra itu ya Bu Yus ya, tulisnya ya. Nah, ini yang harus kita semangati ya, karena dia pahalanya besar, amalnya ringan. Itu Bunda ya. Ini yang ke-8. Ada pertanyaan dengan Quran ini Bu? Alhamdulillah jelas ya. Yang ke-9. Ya, apalagi amalan ringan dan timbangannya berat di sisi Allah adalah sholat malam, tahajud. Nah, itu yang berat ya Bu Diah ya. Kita akan harus membiasakan diri kita untuk sholat malam. Bu, Ibu pernah dengar nggak? Saya bedakan dulu di dalam fikih ya, Ibu nggak salah kaprah ya. Iya, mulai sama tahajud itu beda nggak sih? Pernah dengar Ibu? Qiyamul Lail, sholat malam dengan sholat tahajud beda nggak? Beda. Kalau Qiyamul Lail itu apa? Setiap amal kebaikan yang Ibu lakukan di malam hari, Ibu zikir, Ibu sholat tasbih, Ibu sholat hajat di malam hari, itu namanya Qiyamul Lail. Oke Bu, paham? Apa beda Qiyamul Lail dengan tahajud? Tahajud itu syaratnya Ibu harus tidur dulu. Jadi kalau orang dia mau tahajud, dia nggak tidur, maka tidak disebut sholat tahajud. Namanya Qiyamul Lail aja. Paham nggak Ibu? Kan ada aja. Tahun baru Itu Qiyamul Lail. Bukan dia tahajud, dia tuh Bu dia. tahajud ya dah. Dia namanya Qiyamul Lail tuh Bu. Karena Ibu nggak tidur. Iya. Dia harus tidur dulu. Itu. Nggak apa-apa. Jam 8 Ibu tidur, jam 10 Ibu bangun. Karena di dalam fikih itu ada 3 kategori malam di dalam sholat tahajud itu. Yang kita dengarkan 12 ke atas. Jam 8 jam 10 itu juga boleh Bu. Makanya sholat tarawih itu namanya Qiyamul Lail. Tarawih itu Qiyamul Lail. Jadi tahajud itu panggilan sholat malam yang dilakukan oleh seseorang ketika dia tidur, setelah tidur. Kita cicil ini Bu. Tiduran tuh. Ini. Jam 11 kesita. Kesita jago. Kesita gabung lah. Ya lah kesita. Terus kita boleh tuh sholat isya. Boleh. Tahajud, Ibu tidur dulu ya. Tapi kan tadi sentak jam 11 belum. Nggak apa-apa. 5 menit tidur aja boleh. Nggak apa-apa. Cuman yang saya ingatkan Ibu jangan sampai sholat sunnah tapi sholat wajibnya lalai ya. Ini kadang-kadang kita ini yang masih kurang ini. Karena banyak juga pertanyaan Ibu jamaah azhar, saya tuh kalau sholat isyanya di awal waktu, tahajud lewat. Jadi Ibu gimana sholat isyanya? Saya melakukan sholat isya biarlah jam 2. Sekalian nanti bangun tahajud, itu salah. Oh salah lah Bunda ya. Masa mau tahajud sholat isyanya lalai? Nanti ketiduran. Kalau ketiduran nggak masalah Bu. Ya ada ketiduran lah. Kalau ketiduran nggak apa-apa. Ustazah, kemarin ada loh nggak tahu Ustazah Iya betul. kalau mau kita kan takut kita
Paham, bisa Ustaz. bangun tahajud. Sholat Kita dulu. tahajud dulu boleh kan Iya, Ustaz ada ya? kemarin. Ya. Ada kemarin, boleh kan? Tahajud apa witir? Witir. Witir. Tahajud ada Ustaz ngomong loh, ingat nggak? Sebelum tidur. Kita nih yakin, kita takut nggak bisa bangun jam 2 nih Ustaz. Iya. Kita pengen tahajud juga. Heeh. Nggak apa-apa sebelum tidur kita tahajud. Nggak apa-apa, tapi bahasanya bukan tahajud namanya mami, namanya qiyamul lail. Nggak apa-apa. Bagus tuh. Bagus tuh, mami namanya qiyamul lail biasa. Mami suka kayak gitu. Hmm. Takut bangun. Qiyamul lail. Ada kok Ustaz. Qiyamul lail. Qiyamul lail tuh. Betul, boleh tuh mami sebelum tidur melakukannya. Dan yang paling jelas witir tuh ya. Witir itu boleh dilakukan nih sebelum tidur atau setelah sholat tahajud. Di situ Abu Bakar dan Umar berbeda pendapat. Kalau aku melakukannya habis Isya karena aku takut tak terbangun. Boleh. Tapi witir. Witir. Itu namanya witir. Iya, witir. Kalau mami lakukan tadi qiyamul lail tuh. Ustazah Pani itu memang pernah di sini disampaikan oleh Ustadz Edi Setiawan. Iya. Nggak salah waktu itu Yeni yang tanya. Benar, iya ada Ustaz. Yeni Enggak apa-apa, saya bilang cuma namanya kita rubah qiyamul lail namanya bukan. Diluruskan aja Ustazah. Hah? Diluruskan aja. Iya. Enggak apa-apa betul tuh Ustaz tuh. Cuma namanya bukan tahajud. Qiyamul lail nih kita bacakan fikihnya ya Bu ya. Apa itu qiyamul lail? Ya Bu. Qiyamul lail itu penyebutannya aja yang beda nih. Pera. Qiyamul lail itu adalah ibadah sukarela mulai dari setelah sholat Isya sampai terbitnya fajar. Seperti apa Bu? Baca Quran, sholawat, zikir, sholat tasbih yang ibu lakukan, sholat hajat yang ibu lakukan, ya Bu ya, sholat taubat yang ibu lakukan, itu namanya bagian dari qiyamul lail. Nah, kan kenapa begitu Ustazah bilang itu qiyamul lail? Karena sholat tasbih itu bisa dilakukan siang, sholat taubat juga bisa dilakukan siang. Nah, jadi dia kalau ibu lakukan itu di malam hari, namanya mami panggilannya qiyamul lail. Oke Bu, paham ya? Kalau tahajud sholat saja. Jadi tahajud itu bukan amalan zikir atau sholawat atau apa, pokoknya dia sholat di malam hari sebelum tidur, dia tidur terlebih dahulu, itu namanya tahajud ya. Jadi tadi sholat yang dilakukan mami sebelum tidur. Saya ini orang yang agak susah bangun malam loh. Daripada saya tidak mendapatkan apa-apa, maka saya sholat tahajudnya sebelum tidur. Cuman itu namanya di dalam fikih qiyamul lail. Pahalanya lebih besar tahajud. Oh iya, besar tahajud Bu. Karena ada tantangan ya Ustaz. Selain Sholat malam, Bu Tati? Sengaja aku sholat malam, qiyamul lail. Tapi kalau nggak tahu kemarin saja niatnya sholat tahajud. Nggak apa-apa. Iya, Allah tuh maha tahu. Itu aja yang kita mau luruskan ya Bu ya. Ustazah, Iya, betul tuh Bu. Cuman namanya aja kita rubah ya. sebenarnya sholat Isya tuh batasannya sampai jam berapa? Baik Ibu, tepatnya Isya itu bermulai kan setelah maghrib Isya ya, sampai fajar. Sebelum Sebelum pagi. itu tepat terus tuh waktunya tuh. Makanya Ibu bilang Isya lama, tenang aja. Masih panjang. Tapi ada beberapa ulama yang berpendapat apabila dia melakukan sholat Isya di atas jam 12 makruh. Makruh. Meskipun ini masih tepatnya. Tepatnya kan gitu Bu. Tepat ya. Tapi kita disuruh sholat itu supaya kita nggak dapat neraka wel apa? Fawailul lil musallin. Pernah dengar nggak ada surah Al-Maun? Neraka wel lah bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Iya. Tepat, walaupun tetap waktunya tepat, kita tetap disuruh di awal waktu. Ibu melakukan sholat zuhur jam 1:30 masih tepat waktunya Bu. Cuman ibu kategorinya bukan di awal waktu. Di awal waktu apa Zah? Orang azan ibu sholat, itu namanya di awal waktu. Sholat asar jam 5 Zah, masih bisa. Masih, itu namanya tepat waktu, bukan di awal waktu. Bisa dipahami nggak bedanya Bu? Nah itu terjadi apabila keimanan ibu lagi down. Makanya kalau lagi down, jangan ngomong masalah sunnah, tinggal loh.
Masa wajib aja lalai. Cuman kita harus harus tekankan diri kita bahwasanya walaupun serendah apapun keimanan kita, jangan tinggalkan ibadah wajib. Saya ingatkan ibu, karena memulainya tuh susahnya minta ampun bu. Betul? Kalau zuhur tuh udah lewat, setan datang lagi di asar. Udahlah zuhur tadi nggak sholat. Maghrib gitu juga tanggung, pas isya besok subuh ulang dari awal. Ya kalau masih duit. Iya. Ini contoh sederhana. Jadi itu berlaku nih kalau kita lagi down. Kalau kita lagi imannya lagi tuh turun 4:30, ya Allah belum lagi sholat, ya Allah paksakan diri kita. Tapi kalau ibu begitu terus namanya neraka wel nanti. Ya. Jadi ada ulama yang berpendapat jam 12 ke atas itu hukumnya makruh. Ya, kita coba ya mengamalkan ini. Jadi saya nggak setuju ibu melakukan sholat isyanya di atas jam 12 supaya dapat tahajud. Ya, minta doa sama Allah. Bangun tahajud itu bukannya gampang bu. Kita kurang doa. Ya Allah mudahkan aku bangun malam. Minta doa. Memang nggak mudah ya. Apa bu dia? Saya? Ustazah, Iya bunda. pula kalau kayak gini Ustazah, kita sholat tarawih ini kan, tapi sebagian banyak yang waktu pas witirnya itu mereka bubar. Baik. Bu Ica, kalau di dalam fikih tak masalah. Cuman saya melihat di lapangan melaksanakan sholat witir ini jarang orang. Makanya ada juga ibu jamaah saya bilang, Zah, saya ngaku aja lah Zah, saya ini sholat witir ini pas Ramadan aja. Habis tarawih. Semoga ibu di Fatimah enggak ya. Jadi makanya kalau kita susah bangun malam Bu Ica, maka ikutkanlah witir itu setelah tarawih. Terus kita bangun lagi nih sahur, gitu kan Bu Ica? Witir lagi nggak Zah? Enggak, karena di dalam fikih Rasulullah tidak pernah melaksanakan witir 2 kali dalam 1 malam. Berarti kalau kita bangun tahajud gimana Zah? Sholat aja tahajud 2 rakaat. Tidak ditutup dengan witir lagi. Jadi saya ngajak ibu, kapan waktu witir terbagus itu Zah? Yang pertama lihat kualitas diri sendiri. Kalau sholat tahajud ibu itu susah bangunnya, seminggu 2 kali bangunnya, maka bagusnya witir habis isya. Biar ibu dapat witir nih bu. Tapi apabila ibu orang yang komitmen melaksanakan sholat tahajud, maka saya ajak ibu witirlah habis sholat tahajud. Ini perbedaan antara Abu Bakar dan Umar ini. Jadi nggak masalah bu ya. Yang rugi itu orang yang nggak witir. Itu saja dia. Jadi boleh bicara. Kalau dia pulang, kita husnuzon. Oh mungkin dia witirnya habis tahajud nih. Itu yang dicari. Pahalanya gimana Ustazah? Apa bu? Soal pahalanya yang didapat itu? Kalau pahalanya itu tadi karena perbedaan pendapat sama. Cuman banyak ulama yang berpendapat itu habis tahajud itu lebih afdol. Karena kan Dia penutup ya, witir. tapi kan kita ngikutin ini imam. Kalau di masjid kan ada imamnya. Nah, pahalanya itu maksudnya. Sebenarnya kalau ibu tanya saya sholat sunnah witir itu lebih bagus sendiri. Oh gitu. Ya, sholat sunnah itu lebih bagus sendiri dibandingkan berimam ya. Kecuali tarawih tadi. Jadi nggak apa-apa Bu Ica, ambil yang mana itu. Kalau dari segi pahala insya Allah sama, karena dia cuma perbedaan antara yang dipakai Abu Bakar dengan Umar. Ya Bu ya. Jadi kalau kita susah tuh ikut aja lah habis tarawih itu Bu. Lebih bagus lagi. Habis tahajud ibu nggak payah-payah. Nah, apa Bu dia kalau kita sudah kuat malah bagus kayak gitu. Cuman kalau kita jarang-jarang witir, bagus ikut kawan. Ulang lanjut. Cukup Bu? Sempat saya membacakan keutamaan sholat malam. Cukup Bu Wan? Cukup Bu? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Tadi udah selesai ya Ustazah yang Belum. amalan itu? Kasih lumayan. Gak apa-apa. Kita sambung aja. Kita amalkan ini dulu ya Bunda ya. Dikit-dikit. Sholat malam itu bisa penghapus dan pencegah dosa.
Saya tertarik menyampaikan ini. Nanti saya lebarkan ini ya Bu Wan ya. Penghapus dan pencegah. Beda nggak dengan penghapus dan pencegah? Jadi salah satu tuh yang bisa mencegah kita melaksanakan maksiat itu sholat malam. Kenapa kita mudah kali melakukan dosa? Karena kita sholat malamnya lemah. Karena sholat malam yang kita lakukan itu bisa mencegah kita melakukan maksiat. Makanya orang yang banyak sholat malam itu dia tenang, ya, dibimbing cinta Allah. Kemudian dia kebiasaan orang yang soleh, kemudian dia bisa menjaga kesehatan rohani dia. Tapi saya tertarik dengan hadis ini nih, bahwasanya dia bisa mencegah dan penghapus dosa kita. Kalau penghapus ibu udah bisa dengar kan? Sering kan? Tadi itu penghapus dosa, tapi pencegah itu yang mau saya perpanjang. Nah, subhanallah ya. Jadi kalau ibu sering sholat malam, ini bisa menjaga diri ibu dari melakukan dosa. Cukup lah ya Bu ya, setengah 12. Semoga ini bermanfaat untuk ibu semuanya. Kita udah kaji 9 poin, udah? 9 ya. Semoga dengan 9 ini bisa menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam beramal, ya, ringan, tapi kita mendapatkan amalan yang berat di sisi Allah. Semoga nanti celengan kebaikan kita ketika dibuka di yaumil akhir sudah penuh ya Bu ya. Jangan sepele dengan amal ringan, saya bilang. Karena amal yang ringan inilah mungkin yang akan memenuhkan celengan kebaikan kita. Sama berjuang ibu semuanya. Al-haqqu min rabbik wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian doa ya.